Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Pada video sebelumnya saya telah membahas seputar diri saya atau mengenai diri saya ya. Di video sebelumnya saya telah memperkenalkan diri saya, di mana saya bersekolah dan bagaimana perjalanan hidup saya, baik itu tentang bagaimana proses saya les dan bagaimana proses saya mengajar, seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar ya. Bisa dilihat di sini sudah ada papan tulis, oke. Ini papan tulis saya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pertama ya. Kita belajar bahasa Inggris tentunya dari dasar dulu. Nah, jadi sebelum itu saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua dulu ya. Baik itu kita belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa-bahasa yang lain begitu ya. Atau kita bukan belajar bahasa saja, baik itu misalnya belajar menjahit, itu misalkan seperti itu. Misalnya kita belajar menjahit, belajar membuat kue, belajar memasak, jadi seperti itu. Kita harus mulai dari yang paling mudah dulu. Jadi harus seperti ini dulu. Kalau kita gambarkan dalam bentuk statistika atau bentuk grafik seperti itu ya. Nanti kita belajar itu mulai dari bawah dulu. Dari bawah terus naik ke atas, naik. Nah, seperti ini. Jadi kita baru mulai belajar, tentu kita dari level yang paling mudah dulu. Nah, ini garis seperti itu ya, garis. Nah, gitu. Tentu di sini kita mulai dari hal-hal kita belajar atau kita mempelajari hal-hal yang mudah dulu, seperti itu. Mudah dulu. Setelah mudah kita beranjak ke menengah seperti itu ya, yang hal yang lebih sulit seperti itu. Jadi sulit, sudah sulit. Setelah itu baru sangat sulit atau payah, susah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi baik itu kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa yang lain, belajar melakukan sesuatu. Pokoknya kita kalau belajar mempelajari sesuatu. Setelah kita mempelajari sesuatu tersebut dan kita pun paham, nah seperti itu ya. Jadi harus seperti ini. Kita tidak boleh belajar seperti ini. Tunggu saya hapus dulu ya. Kita tidak boleh belajar seperti ini ya. Memang dari awal misalnya kita belajar dari hal yang paling mudah dulu. Paling mudah. Setelah itu kita langsung ke yang paling susah seperti ini. Tidak boleh. Terus ke paling mudah lagi, dan menengah lagi, dan sangat mudah sekali, dan paling susah lagi. Jadi tidak bisa seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami? Saya rasa bisa ya. Oke, saya hapus lagi. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama ya. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu berjudul Introduction. Jadi Introduction ini adalah materi pertama kita dalam belajar bahasa Inggris seperti itu. Oke, saya tulis dulu Introduction. Introduction ini artinya apa? Introduction ini berarti perkenalan diri. Oke. Jadi hal yang terutama sekali yang harus kita pelajari seperti itu ya, harus introduction dulu. Kita harus bisa memperkenalkan diri dulu, baik itu kepada teman, kepada bos seperti itu. Misalnya kita berada kantor, misalkan seperti itu. Nah, sudah paham ya? Jadi itu introduction atau perkenalan diri. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian. Jadi introduction ini terbagi atas dua bentuk atau dua jenis seperti itu. Oke, saya tulis ya. Introduction ini terbagi atas dua jenis. Nah, seperti ini. Oke. There are two types of introduction. Oke, saya ulangi lagi.
There are two types of introduction. Jadi ada dua jenis dari perkenalan diri. Oke, yang pertama itu adalah formal introduction. Ini ada formal introduction. Yang kedua yaitu informal introduction. Nah, jadi barusan telah saya sampaikan ada dua jenis dari perkenalan diri atau introduction, dan bagian-bagiannya yaitu yang pertama formal introduction, yang kedua yaitu informal introduction. Formal introduction ini maksudnya apa? Maknanya apa seperti itu ya. Jadi formal introduction ini adalah perkenalan diri secara resmi. Nah, saya singkat, saya tulis di sini perkenalan resmi aja ya. Perkenalan resmi. Yang kedua yaitu informal introduction. Informal introduction ini artinya adalah kebalikan dari formal introduction ini. Kalau formal introduction kita tahu tadi perkenalan diri secara resmi. Kalau informal introduction, nah bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Formal. Ini diawali dengan ini aja, formal. Formal artinya umum. Contoh seperti saya misalnya rapi seperti itu ya. Kita pergi ke sekolah pakai baju yang formal, yang umum. Teman-teman semua nggak boleh pergi ke sekolah pakai sendal jepit, pakai dasi belang-belang, pakai kacamata hitam, nggak boleh. Tidak boleh. Saya ke sekolah seperti ini juga tidak boleh, harus memakai seragam yang telah disediakan. Nah, balik lagi ke sini. Formal tadi ya, formal. Formal itu artinya umum, resmi juga bisa. Nah, untuk memudahkan, ini kan formal umum, kalau informal tidak umum. Ya, informal tidak umum, umum tidak umum, resmi tidak resmi. Seperti itu teman-teman. Simpel ya. Itu yang perlu diingat. Jadi informal introduction tadi adalah perkenalan diri secara tidak resmi. Perkenalan tidak resmi. Nah, oke, itu saja. Oke, saya akan hapus dulu ya. Oke, sekarang kita fokus ke formal introduction. Oke. Oke ya. Sekarang kita fokus ke formal introduction. Formal introduction tadi perkenalan diri secara resmi. Oke. Di formal introduction ini adalah perkenalan diri yang kita gunakan ya di dalam bahasa Inggris itu harus secara umum. Jadi formal introduction ini kita gunakan. Nah, ini fungsi ya. Saya jelaskan dulu baru saya tulis di sini. Nah, jadi formal introduction ini kita gunakan yaitu ketika kita berada di tempat umum. Misalkan saya, nama saya Fajar ya, udah tahu kemarin saya udah memperkenalkan diri. Nama saya Kak Fajar atau Muhammad Fajar Ramadan. Jadi saya ini sekarang kalau aslinya kan kelas 3 SMA. Misalkan kemarin ini saya baru kelas 3 SMP. Muda lagi dong. Kan udah tua seperti ini. Oh enggak, kita memisalkan saja ya, mengumpamakan. Oke. Jadi kemarin itu saya kelas 3 SMP. Terus mau masuk ke 1 SMA. Sewaktu saya masuk ke kelas 1 SMA, masuk ke SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh ya, begitu kan. Di hari itu saya ketemu sama teman baru, sama guru baru, new friend and a new teacher. Oke. Untuk memperkenalkan diri pada situasi tersebut, saya harus menggunakan formal introduction. Oke. Tidak mungkin saya memperkenalkan diri di depan kelas saya tersebut memakai informal introduction atau perkenalan diri secara tidak resmi. Atau perkenalan diri secara tidak resmi. Nggak mungkin saya baru masuk ke kelas saya salam-salam sama guru seperti ini, tidak boleh. Jadi formal introduction ini harus resmi. Oke. Ini baru saya tulis di sini ya. Oke.
fungsi dari formal introduction ini adalah untuk memperkenalkan diri kita di tempat umum, di depan khalayak umum, di public place, tempat umum seperti itu. Contohkan, for example, sekolah, kantor, dan tempat umum lainnya. Jadi contoh tempat umumnya adalah sekolah, kantor, dan tempat umum lainnya. Jadi tempat-tempat umum yang saya tuliskan di sini, di mana kita membutuhkan untuk memperkenalkan diri saja. Jangan misalnya tempat umum di WC umum, namanya WC umum, kita nggak perlu memperkenalkan diri di sana. Ada itu apa namanya? Saya juga tidak pernah pergi ke WC umum ya, belum pernah, karena Sungai Penuh sama tahulah seperti itu, tidak ada WC umum. Sepertinya ada, tapi mungkin saya yang tidak tahu. Pergi ke sana ada yang menjaga WC itu ya. Nah, misalnya kita masuk bayar 2000, misalnya keluar bayar lagi, misalkan seperti itu. Kita tidak perlu memperkenalkan diri dengan dia, karena dia cuma penjaga di situ. Kalau di sekolah kan memang tempat pendidikan seperti itu. Oke, saya akan hapus dulu. Dan formal introduction ini sendiri memiliki struktur. Jadi kita memperkenalkan diri harus memiliki struktur. Nanti struktur itu terbagi atas 3. Oke? Ada 3 struktur. Nah, ini ya, the structure of formal introduction. Nah, ya, struktur dari perkenalan diri secara resmi. Yang pertama, itu harus kita buka dengan salam pembuka dulu, atau di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan opening. Oke? Opening, or in Indonesian, atau di dalam bahasa Indonesia itu salam pembuka. Nomor 2, itu kita harus setelah opening atau salam pembuka, kita harus memasukkan isi ya. Oke. Isi. Dan yang ketiga yaitu baru penutup atau closing. Oke. Closing. Oke, ini bagian-bagiannya harus diingat. Ya, poin penting lagi kalau belajar sama saya yang udah subscribe maupun yang belum subscribe ya, harus punya 2 buku ya, 1 buku latihan dan 1 buku catatan untuk mencatat materi seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini saya akan tuliskan strukturnya. Nah, ini teman-teman, ini awalannya saja dulu. Jadi pasti untuk salam pembuka kita harus baca salam dulu. Nah, seperti saya umat beragama Islam tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang non Muslim, saya tidak tahu juga
ya sesuai dengan agama masing-masing gitu ya salamnya. Oke. Setelah itu baru ini kita baca. Perhatikan ya, pay attention. On this occasion, allow me to introduce myself to you all. Itu berarti pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya kepada Anda semua. Nah, oke. Jadi intinya kita memperkenalkan diri, dan orang ingin mengenali diri kita harus meminta izin terlebih dahulu. Ini tiba dari awal, dari luar kelas seperti itu ya, kita baru mau masuk kelas baru, naik kelas baru misalnya, masuk nyelonong aja, oi nama gua ini, enggak, kita harus meminta izin dulu gitu ya. Kita ulangi sekali lagi. On this occasion, allow me to introduce myself to you all. Nah itu ya, itu disebut dengan apa tadi? Yang pertama, opening ya, opening atau salam pembuka. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian isi. Oh ya, bagian isi itu kita harus mempertimbangkan di mana kita akan memperkenalkan diri. Kalau kita akan memperkenalkan diri kita di sekolah, struktur yang kita tulis bukan tulis lagi, kita kan langsung seperti itu ya. Langsung itu harus yang berkaitan dengan sekolah juga. Gitu ya. Kalau di kantor juga, atau di tempat umum lainnya, atau waktu review, interview atau wawancara, misalnya bos kita, misalnya kita diterima sebagai apa, seperti itu ya. Nah, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu dengan data-data apa yang diminta oleh bos kita. Oke, kita lanjut ke bagian isi ya. Ini saya contohkan data diri sewaktu saya mengajar di les. Nah ini ya, oke, lanjutkan. Setelah. Saya sudah menuliskan bagian isi ya. Nah ini S ini. Bagian isi. Oke, bagian isi. Oke. Setelah tadi kita masuk ke opening atau salam pembuka, kita lanjut ke bagian isi. Perhatikan ya. Well, my name is. Baiklah, nama saya adalah. Jadi di bagian pertama, isi bagian pertama ini adalah my name is. Itu kita harus mengisinya dengan nama panjang. Oke. So, di sini saya akan mencontohkan dengan data diri saya ya. Oke. Oke. Well, my name is Muhammad Fajar Ramadan, and then my nickname is, oke. Nama panggilan saya adalah, atau orang kalau manggil saya tuh dengan apa gitu. Nama singkat seperti itu ya. Okay. My nickname is Fajar, atau di dalam channel ini Kak Fajar. Oke. Saya tulis Kak Fajar aja. Oke. Setelah itu kita masuk ke umur. Oke. I'm bla 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 years old. Saya sekarang berumur 18 tahun. Dan saya tulis ya. Oke. I am 18 years old. Saya berumur 18 tahun. Setelah itu lanjut ke sekolah. Oke. I school at my school is boleh, tapi saya menggunakan ini aja. I school at Senior High School number 2 Sungai. No. Ini ya. I
I school at Senior High School number 2 Sunan. Oke, itu nama sekolah saya. Selanjutnya ini, my hobby is or hobbies are. Jadi di sini kalau kita cuma memiliki satu hobi, kita pakai ini aja, my hobby is, ya. Kita memakai my hobby is saja. Misalnya saya contohkan, misalkan hobi saya ini cuma satu, dan hobi saya adalah bermain game misalnya. Oke, my hobby is playing game. Oke, itu aja. Oke, kalau kalian punya satu hobi, jadi ini nggak perlu kalian gunakan, dicoret aja kayak gitu. Tapi kalau kalian punya lebih dari satu hobi, lebih dari satu itu apa aja? 2, 3, 4 dan seterusnya, seperti itu saya contohkan. Karena hobi saya ini banyak. Satu, misalnya mendengarkan musik. Kedua, berbicara dalam bahasa Inggris. Apalagi menonton TV dan sebagainya. Jadi kalau kita punya lebih dari satu hobi, nah begini saya contohkan. Karena di sini nggak muat ya, kalian perhatikan saja dengan seksama. Satu, misalnya, my hobbies are listening to music, watching TV, watching television, and then sports. Misal seperti itu, ya. Hobi saya adalah bermain game, nonton TV, dan berolahraga. Contohkan seperti itu. Ini masih ada lanjut lagi, tapi saya hapus dulu ya. Tadi di bagian hobi ya, sekarang kita masuk ke pekerjaan ayah, pekerjaan ibu ya. Selanjutnya isi dari formal introduction ini ya. Oke, kita bahas. My father's job is, pekerjaan ayah saya adalah. Jadi pekerjaan ayah teman-teman semua dibuat di sini, tuliskan di sini. Contohnya saya. My father's job is barber shop. Pekerjaan ayah saya adalah pangkas ya, pangkas rambut seperti itu. Selanjutnya, my mother job is, my mother job is a housewife. Oke, pekerjaan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya, my reason to study English is, my reason to study English is, alasan saya dalam belajar bahasa Inggris adalah. Nah, ini tadi yang saya maksud. Yang tadi? Kalau kita akan memperkenalkan diri di sekolah, kita harus pakai struktur yang di sekolah. Kalau kita mau memperkenalkan diri di tempat les, kita harus memakai struktur yang cocok di les itu pula. Kalau kita ingin memperkenalkan diri di kantor, kita harus pakai struktur itu juga. Jadi harus berbeda-beda. Karena ini struktur untuk les, makanya ini yang saya tuliskan. Alasan saya dalam belajar bahasa Inggris adalah ini. Les bahasa Inggris misalkan seperti itu. Kalau yang lain misalnya, my reason to study mathematics is, alasan saya dalam belajar matematika adalah. Nah, seperti itu ya. Oke. My reason to study English is, I want to share my knowledge to my student and be a good
sini karena alasan saya belajar bahasa Inggris itu lebih dari satu, oke ya, lebih dari satu. Jadi to be yang saya gunakan itu harus are, bukan is lagi. Karena is itu, nah ini fungsi dari to be ya, to be, is dan are. Kalau am itu kapan-kapan saja. Is itu to be itu kata bantu ya. So is itu, to be adalah kata bantu. Is itu untuk kita misalnya ada sebuah benda. Kita misalnya itu adalah satu buku misalnya. That is a book. Is karena bukunya satu. Sama seperti ini. Kalau alasan belajar bahasa Inggris kalian cuma satu, kalian memakai to be-nya yaitu is. Tapi kalau alasan kalian belajar bahasa Inggris dua, itu lebih dari satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalkan seperti itu, kalian harus nulis are seperti itu. My reason to study English are, oke, kita baca. My reason to study English are I want to share my knowledge to my student and be a good teacher in the future. Oke, jadi alasan saya belajar bahasa Inggris adalah saya ingin membagi ilmu pengetahuan saya kepada siswa-siswi saya dan kepada teman-teman semua, sahabat edukasi, dan menjadi seorang guru yang baik di masa depan nanti, seperti itu. Ini masih tidak ada lagi, kita masuk ke bagian closing lagi. Oke, saya hapus dulu. Saya terus dulu ya. Ini adalah bagian penutup atau salam penutup atau bisa kita sebut dengan closing ya. Oke, kita baca dulu. Oke, that's all from me. Baiklah, sekian dari saya. Maksudnya dia bakal menyudahi dari perkenalan diri yang dia lakukan seperti itu. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti itu ya, dia minta terima kasih atas perhatian dari para pendengar yang telah mendengarkan dia memperkenalkan diri. Setelah itu baru ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya formal introduction setelah penutup itu disertai dengan ini kalimat any question. Any question, apakah ada pertanyaan? Seperti itu ya. Dia mengajukan pertanyaan kepada audiens, kepada para pendengar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tentu audiens ini bertanya pada yang memperkenalkan diri. Kalau tidak ada misalnya kan, any question? No? There is no question. Okay, that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru si orang yang memperkenalkan diri ini dipersilahkan duduk dan perkenalan formal introduction ia tersebut selesai seperti itu. Oke, sepertinya kita telah berada di ujung kesempatan pada video kali ini. Saya harap sahabat edukasi semua paham dengan apa saja materi yang saya sampaikan. Bagi sahabat edukasi atau teman-teman semua yang belum subscribe dulu ya. Subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Dan di sini, baik di sini dan di sini juga ada sosial media saya. Jadi di follow. Terima kasih buat teman-teman yang telah men-like status saya dan selalu mengikuti kegiatan apa saja yang saya lakukan. Maksud saya bukan di WC, bukan saya waktu tidur atau bagaimana. Status apa yang saya upload, kalian baca dan kalian kasih like, seperti itu. Selalu stay di channel ini. Terima kasih. Saya Kak Fajar. Selalu salam edukasi. Oke. Bye bye.